Oke, nah kemudian untuk fx sama dengan 2, sehingga nilai cacatnya 2 dan nilai yang tidak cacatnya 0, berarti kan. Maka perhitungannya adalah 3 yang nilai cacat dari pengiriman, jumlah cacat dari pengiriman, kemudian 2 adalah jumlah cacat yang diterima oleh sekolah. 5 adalah jumlah komputer yang baik dalam pengiriman, 0 adalah jumlah yang baik yang diterima oleh sekolah. 8 adalah jumlah yang dikirim, 2 adalah jumlah yang dibeli, ya. Perhitungannya sama, pakai kombinasi, jadi 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 kurang 2 faktorial, kemudian 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 5 kurang 0 faktorial, yang ini juga 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 8 kurang 2 faktorial, hasilnya 3 per 18. Nah, setelah dihitung dari nilai cacat kemungkinan nilai dapat barang cacatnya tidak ada 0, kemudian barang cacatnya 1, barang cacatnya 2, maka nilai sebaran distribusinya itu adalah untuk yang 0 10 per 28, kemudian yang 1 adalah 15 per 28, kemudian yang 2 adalah 3 per 28. Ya, X sama dengan 2-nya, nilai cacatnya 2 itu nilai fx-nya adalah 3 per 28. Nah, kemudian ini contoh soal yang kedua. Distribusi probabilitas pada satu kali pelemparan 2 buah dadu. Maka ini semua kemungkinannya kan. Yang ditanya adalah nilai X untuk variabel acak diskret yang menyatakan jumlah mata dadu yang mungkin muncul. Berarti yang mungkin muncul jumlah penjumlahannya yang dia minta. Jadi tambah 1, jadi dimulainya dari 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12, sampai 6 tambah 6, ya, itu kemungkinannya. Kemudian nah ini adalah distribusi probabilitasnya, peluangnya dengan jumlah 2 itu hanya ada 1 kan, 1 dan 1, jadi 1 per 36. Yang jumlahnya 3 itu kan ada 1, 2, ada 2, 1, ya. Kemudian jadi 2 per 36, kemudian begitu seterusnya sampai P12. P12 itu hanya ada 1 per 36 karena 6 dan 6 kan, jumlahnya 12. Itu kemudian dibuat grafik batangnya seperti ini. Nah, ini adalah perhitungan fungsi probabilitas kumulatifnya, ya. Jadi dihitung penjumlahannya dari masing-masing peluangnya, fungsinya, fungsi distribusi probabilitasnya. Jadi yang tadi 2 1 per 36, kalau yang F3 berarti dari P2 dan ditambah P3, kemudian begitu seterusnya sampai F12, berarti dari P2 tambah P3 sampai dengan P12, itu hasilnya adalah 36 per 36 atau sama dengan 1. Maka konsep dasar dari distribusi probabilitas itu benar, ya, yang menyatakan bahwa besarnya kumulatif, tadi yang diskret kan, besarnya sigma dari fungsi fx itu sama dengan 1 karena kumulatifnya, ya. Gitu. Oke. Nah, ini dinyatakan dalam grafik batang juga, tapi dari distribusi probabilitas kumulatifnya. Nah, ini adalah contoh soal lagi, tapi lanjutan dari contoh 3.4. Nah, ini ada di dalam buku, ya, di dalam buku karya Walpole, ya. Nah, ini tapi kan ini diberitahu bahwa F0-nya itu 1 per 16, F1-nya 1 per 4, F2-nya 3 per 8, F3-nya 1 per 4, F4-nya 1 per 16. Maka diperoleh kumulatifnya sama dengan 1. Ini dijumlahin semuanya sama dengan 1, ya. Jadi kayak ini F1 berarti F0 ditambah F1, 1 per 16 ditambah 1 per 4.
Gimana cara dapat 5/16-nya? Buka lagi pelajaran untuk penjumlahan pecahan, masa nggak bisa penjumlahan pecahan? Saya nggak ngajarin ya, kalian cari sendiri bagaimana menjumlahkan pecahan. Nah, kemudian berarti diperoleh bahwa nilai masing-masing fungsi atau masing-masing nilai untuk sebaran datanya. Ya, ini diskrit. Jadi kalau misalkan mau tahu nilai F2-nya, maka karena F2 ada di sini kan, di 1 sampai dengan kurang 2, kemudian lebih besar sama dengan 2 sampai dengan 3, maka yang digunakan adalah ini, batas atas dan batas bawahnya. 11/16 dikurang 5/16. Nah, ini contoh 4 untuk menggunakan distribusi probabilitas kontinu. Ya. Ini temperatur reaksi, kemudian untuk sebuah laboratorium yang diatur merupakan suatu pembacak kontinu yang mempunyai fungsi kepekatan probabilitas. Ya, fungsinya itu X kuadrat per 3 untuk nilai X antara lebih besar dari -1 kurang dari 2. Ya. Nah, ini yang digunakan untuk fungsi ini yang digunakan untuk nilai X di sini. Kemudian 0 untuk X nilai lainnya. Nah, yang diminta adalah yang pertama, tunjukkan nilai integral dari min tak hingga sampai positif tak hingga dari fungsi fx dx-nya. Kemudian carilah nilai peluang X kurang dari lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1. Kemudian yang C, minta carilah nilai fungsi fx-nya. Itu ya. Nah, ini nilai A-nya, perhitungannya adalah integral min tak hingga sampai positif tak hingga fx dx, maka batas bawahnya -1, batas atasnya 2, x kuadrat per 3 dx. Ya. Nah, setelah diintegralkan, ini menjadi x pangkat 3 ya. X pangkat 3 per 9 selangnya dari -1 sampai 2. Jadi 2 pangkat 3 kan, X pangkat 3. 2 pangkat 3 8 per 9 ditambah, ini kan batas bawahnya -1. -1 pangkat 3 itu kan harusnya min 1. Nah, ini kan harusnya min juga kan. Min 1 per 9. Min ketemu min jadi positif sama dengan 1. Ya, kemudian untuk X lebih besar dari 0 kurang dari 1, ini integralnya batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Kemudian X kuadrat per 3 dx. Maka dimasukkan setelah integral X pangkat 3 per 9, masukkan nilai batasnya jadi 1 per 9. Ya. Nah, kemudian untuk fx-nya, maka fungsi dari yang tadi kita punya, maka -1, batas bawahnya kan jelas -1 ya tadi ya. Batas bawahnya dari persamaan tadi kan -1, kemudian x-nya ft dt, jadi fx-nya diganti jadi ft dt ya, jadi t kuadrat per 3, t pangkat 3 per 9, -1-nya karena batas bawahnya tadi -1 kan, ada 0 ada -1, jadi yang digunakan adalah yang paling bawah, jadi -1, sehingga peroleh x pangkat 3 plus 1 per 9, kan x pangkat 3 per 9 min -1 per 9, jadi plus 1 per 9 kan, jadi karena penyebutnya sama, x pangkat 3 plus 1 per 9 bisa ditulis seperti ini ya. Kemudian berarti fungsinya menjadi 0 untuk fungsi jika nilai x-nya kurang dari -1, kemudian x pangkat 3 plus 1 per 9 nilai dari x lebih besar sama dengan -1 kurang dari 2, kemudian 1 jika nilai x-nya lebih dari 2 ya. Ini karena kumulatifnya aja udah 1 kan, berarti kalau lebih dari 2 maka nilainya 1 itu ya. Nah, ini adalah fungsi distribusi probabilitas dari kumulatif untuk yang kontinu tadi ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.